Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Wahyuni dengan NIM 230311053 dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Nah, kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai akar historis perbankan syariah. Perbankan syariah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berasal dari praktik muamalah yang telah berlangsung sejak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode ini, aktivitas ekonomi umat Islam telah mencakup pengelolaan titipan harta, pemberian pinjaman tanpa bunga, serta kerjasama usaha berbasis bagi hasil. Beberapa akad dikenal pada masa awal Islam, antara lain mudarabah, muzaraah, dan musaqah. Meskipun belum berbentuk institusi formal, praktik-praktik tersebut telah mempresentasikan fungsi dasar perbankan modern, yakni penghimpunan dan penyaluran dana secara etis. Nah, selanjutnya perkembangan global dan dinamika sistem keuangan. Memasuki masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, praktik keuangan Islam berkembang lebih sistematis. Muncul profesi khusus seperti jibis dan saraf yang menjalankan fungsi penukaran uang, simpanan, hingga transfer dana antar wilayah. Penggunaan cek atau sak menjadi inovasi penting yang mempercepat aktivitas perdagangan internasional. Namun, ketika sistem perbankan berkembang di Eropa, mekanisme bunga menjadi fondasi utama operasional bank. Perbedaan prinsip inilah yang kemudian memunculkan kembali kebutuhan akan sistem perbankan alternatif yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan keadilan ekonomi. Selanjutnya, perbankan syariah dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, wacana perbankan syariah mulai menguat sejak dekade tahun 1980-an melalui diskusi akademik dan forum keislaman. Peran Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat signifikan dalam mendorong lahirnya bank syariah pertama, yakni Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Seiring perkembangannya, pemerintah memberikan dukungan melalui penerapan dual banking system, penguatan regulasi perbankan syariah, serta pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Langkah ini memperkuat posisi perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Selanjutnya, slide keempat, yaitu landasan dan prinsip keuangan syariah. Keuangan syariah dibangun atas prinsip dasar yang bertujuan menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi. Sistem ini menolak praktik riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor real. Karakter utama keuangan syariah meliputi mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko, transaksi berbasis aset nyata, pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Nah, prinsip-prinsip tersebut menjadikannya keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai etika dan kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya perbankan syariah dan konvensional, pendekatan yang berbeda. Perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional tidak hanya terletak pada penggunaan bunga, tetapi juga pada filosofi dasarnya. Perbankan syariah menempatkan hubungan antara bank dan nasabah sebagai kemitraan yang berbasis kepercayaan dan keadilan. Nah, secara umum perbankan syariah menekankan sistem tanpa bunga, pembagian risiko yang proporsional, orientasi pada maqasid syariah. Sementara itu, perbankan konvensional berfokus pada efisiensi dan profitabilitas. Nah, kedua sistem ini berjalan berdampingan dan memberikan pilihan bagi masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Nah, selanjutnya makna dan peran manajemen risiko dalam perbankan syariah. Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan upaya sistematis untuk mengenali, menganalisis, serta mengendalikan berbagai risiko yang muncul dari aktivitas operasional bank. Bank Indonesia memaknai manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko agar kegiatan usaha bank tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Bagi perbankan syariah, penerapan manajemen risiko tidak hanya bertujuan mencegah kerugian, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, menjaga stabilitas keuangan, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan pemegang saham. Tujuan dan fungsi manajemen risiko bank syariah. Tujuan utama manajemen risiko syariah adalah memastikan seluruh aktivitas operasional bank berjalan secara terkendali, efisien, dan menguntungkan tanpa melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dituntut untuk menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh pada setiap elemen bisnis. Dalam praktiknya, fungsi manajemen risiko mencakup mengantisipasi potensi kerugian di masa depan, meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan dan dana, mendukung pengambilan keputusan yang sistematis, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Nah, melalui manajemen risiko yang baik, bank syariah mampu menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Selanjutnya, jenis risiko utama dalam perbankan syariah. Perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang sebagian besar serupa dengan bank konvensional, namun memiliki karakteristik tambahan yang khas. Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah menghadapi 10 jenis risiko, termasuk risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, dan operasional, serta risiko unik seperti risiko imbal hasil dan risiko investasi. Beberapa risiko utama diukur melalui indikator kinerja tertentu, antara lain NPF untuk mengukur efisiensi operasional, VDR untuk menilai kemampuan likuiditas, NOM untuk menggambarkan risiko pasar. Nilai rasional tersebut memberikan gambaran kondisi keuangan dan kualitas manajemen bank syariah secara menyeluruh. Nah, selanjutnya jenis risiko dan manajemen risiko. Risiko pada dasarnya berkaitan dengan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian. Vaughan menjelaskan risiko sebagai peluang terjadinya kerugian, kemungkinan kerugian, dan bentuk ketidakpastian itu sendiri. Dalam konteks perbankan, risiko tidak hanya dihilangkan sepenuhnya, namun dapat dikendalikan dan diminimalkan. Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang meliputi identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, penentuan strategi pengelolaan, serta pemantauan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan peluang yang muncul dari aktivitas bisnis bank. Kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko berfungsi sebagai fondasi struktural dalam penerapan manajemen risiko di suatu organisasi. ISO 31000 tahun 2018 menggambarkan kerangka kerja ini sebagai sistem terbuka yang
mengintegrasikan prinsip, proses, dan tata kelola risiko ke dalam seluruh aktivitas organisasi. Komponen utama kerangka kerja manajemen risiko meliputi kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak, integritasi manajemen risiko dalam strategis organisasi. Yang ketiga, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, dalam kerangka kerja yang kokoh, manajemen risiko tidak hanya menjadi prosedur yang formal, tetapi bagian dari budaya organisasi yang mendukung keberlanjutan dan ketahanan bank syariah. Manajemen risiko dalam organisasi modern. Dalam organisasi modern, manajemen risiko menjadi elemen penting seiring meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis dan ketidakpastian ekonomi, globalisasi, perubahan pasar, serta dinamika internal organisasi menuntut adanya pendekatan yang mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko secara terstruktur dan berkelanjutan. Manajemen risiko tidak lagi dipandang semata sebagai alat penghindaran kerugian, melainkan sebagai bagian dari strategi organisasi untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Konsep dasar manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, serta pengendalian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemetaan risiko secara menyeluruh agar organisasi mampu memahami karakteristik dan dampak risiko yang dihadapi. Nah, melalui manajemen risiko yang terstruktur, organisasi dapat merespons ketidakpastian secara lebih terukur dan tidak bersifat reaktif, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan berbasis pertimbangan risiko. Nah, selanjutnya, manajemen risiko sebagai pendekatan strategis. Dalam perkembangannya, manajemen risiko tidak hanya diposisikan sebagai fungsi teknis, tetapi sebagai pendekatan strategis yang terintegrasi dalam proses manajemen organisasi. Risiko dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis dan harus dikelola, bukan dihindari sepenuhnya. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengurangi dampak negatif risiko, menjaga stabilitas operasional, mengoptimalkan peluang yang muncul dari ketidakpastian. Nah, dengan demikian, manajemen risiko berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi. Nah, tujuan utama penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko bertujuan melindungi organisasi dari risiko signifikan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Selain itu, manajemen risiko berperan dalam menjaga kesinambungan operasional dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Tujuan lainnya meliputi perlindungan aset dan sumber daya, pengendalian potensi kerugian, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, serta peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Tujuan-tujuan ini menegaskan peran manajemen risiko sebagai fondasi tata kelola organisasi yang baik. Kemudian ada nilai tambah manajemen risiko bagi organisasi. Manajemen risiko yang efektif memberikan nilai tambah dengan membangun budaya sadar risiko di seluruh tingkatan organisasi.
Nah, kesadaran ini mendorong setiap individu untuk lebih proaktif dalam mengenali dan melaporkan potensi risiko. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai defensif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menciptakan nilai, meningkatkan resiliensi organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan di tengah lingkungan yang penuh ketidakpastian. Arsitektur pengawasan risiko di Indonesia. Nah, stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan perekonomian nasional. Di Indonesia, pengawasan risiko dalam sektor keuangan dijalankan melalui pembagian peran yang jelas antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Pemisahan fungsi ini dirancang untuk menjawab kompleksitas risiko yang semakin meningkat seiring perkembangan produk dan transaksi keuangan. OJK berperan dalam pengawasan mikroprudensial dengan fokus pada kesehatan dan manajemen risiko masing-masing lembaga jasa keuangan. Nah, sementara itu, Bank Indonesia menjalankan fungsi makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Pembagian peran ini membentuk sistem pengawasan yang saling melengkapi dan terintegrasi. Nah, selanjutnya pendekatan pengawasan risiko oleh OJK dan Bank Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, OJK menerapkan pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision yang menitikberatkan pada identifikasi dan pengendalian utama di tingkat lembaga. Pendekatan ini menuntut penerapan tata kelola yang baik, sistem manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di sisi lain, Bank Indonesia berfokus pada risiko sistematik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional melalui kebijakan makroprudensial seperti pengaturan likuiditas, pembiayaan, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia berupaya mencegah akumulasi risiko yang berdampak luas. Sinergi kedua pendekatan ini memperkuat daya tahan sistem keuangan menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Risk appetite and risk tolerance sebagai pedoman risiko. Nah, dalam kerangka manajemen risiko modern, risk appetite dan risk tolerance menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan. Risk appetite mencerminkan tingkatan dan jenis risiko yang tersedia diterima organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Konsep ini bersifat menyeluruh dan menjadi cerminan filosofi manajemen risiko organisasi. Sedangkan risk tolerance melengkapi risk appetite dengan menetapkan batas-batas yang lebih spesifik dan terukur pada tingkat operasional. Melalui penetapan toleransi yang jelas, organisasi dapat memantau eksposur risiko secara lebih efektif dan menentukan kapan tindakan mitigasi perlu dilakukan. Keduanya berfungsi sebagai alat pengendalian agar pengambilan risiko tetap sejalan dengan tujuan kapasitas organisasi. Pendekatan proaktif dan reaktif dalam pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu proaktif dan reaktif. Pendekatan proaktif menekankan upaya pencegahan dengan mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko sebelum risiko tersebut terjadi. Nah, pendekatan ini mendukung keberlangsungan operasional dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Sebaliknya, pendekatan reaktif berfokus pada kemampuan organisasi dalam merespon risiko yang telah terjadi. Meskipun cenderung menimbulkan biaya yang lebih besar, pendekatan ini tetap penting dalam menghadapi risiko yang sulit diprediksi. Dalam praktiknya, organisasi yang efektif tidak memilih salah satu, melainkan mengombinasikan keduanya secara seimbang. Nah, selanjutnya integrasi pengawasan dan strategi pengelolaan risiko. Pengawasan risiko yang efektif membutuhkan integrasi antara regulator dan pelaku industri, serta keseimbangan antara pendekatan strategis dan operasional. Koordinasi OJK dan Bank Indonesia, termasuk melalui Forum Stabilitas Keuangan, memastikan kebijakan pengawasan berjalan selaras dan tidak saling bertentangan. Tingkat organisasi, integrasi risk, appetite, risk tolerance, serta pendekatan proaktif dan reaktif membentuk sistem manajemen risiko yang adaptif. Pendekatan ini memungkinkan organisasi menghadapi ketidakpastian secara lebih terkendali, menjaga stabilitas, dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika lingkungan bisnis dan keuangan. Selanjutnya, standar AAO-IFI. AAO-IFI atau Accountant and Auditing Organization for Islamic Financial Institution berdiri pada tahun 1991. Tujuannya untuk menetapkan standar akuntansi, audit, etika, dan tata kelola untuk lembaga keuangan Islam. Peran pentingnya yaitu mengatur dan mengawasi institusi keuangan syariah, menyusun 26 standar akuntansi, 5 standar audit, dan 2 etika, serta 7 standar tata kelola. Adapun fokus AAO-IFI yang pertama kepatuhan syariah, tata kelola, audit, serta etika. Selanjutnya, peran IFSB. Nah, IFSB atau Islamic Financial Services Boarding berdiri pada tahun 2002 di Kuala Lumpur. Tujuannya yaitu untuk menetapkan standar internasional untuk jasa keuangan syariah atau perbankan, pasar modal, serta asuransi. Fokusnya yaitu dalam bidang kesehatan dan stabilitas industri keuangan syariah melalui standar kehati-hatian dan transparansi. Lembaga pendirinya yaitu Bank Sentral dan Otoritas Moneter Negara Islam serta IDB. Adapun fungsinya yaitu mengedukasi, diseminasi, best practice, and harmonisasi standar global. Standar Basel III. Basel III merupakan standar internasional untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen risiko perbankan. Latar belakangnya yaitu krisis keuangan pada tahun 2007 serta 2009. Fokus utamanya meliputi persyaratan modal minimum, rasio leverage and likuiditas, manajemen risiko operasional. Basel III Endgame yaitu perubahan cara bank menghitung risiko kredit, cadangan modal, dan risiko operasional. Implementasi globalnya secara bertahap termasuk di AS dan Inggris. Nah, tanggal targetnya yaitu pada 1 Juli 2025, tapi bisa mundur. Selanjutnya ada regulasi internal bank syariah. Tujuan regulasi tersebut yang pertama perlindungan konsumen, yaitu meliputi transparansi dan hak nasabah. Kedua, stabilitas sistem keuangan meliputi pencegahan krisis. Yang
Yang ketiga ada pencegahan kejahatan finansial seperti KYC dan AML. Yang keempat, menjaga kesehatan bank seperti modal yang cukup dan manajemen risiko yang baik. Ruang lingkup utamanya yaitu kebijakan pembiayaan seperti akad sesuai syariah, risiko NPF minimal, serta manajemen risiko yaitu meliputi likuiditas, pasar, pembiayaan operasional, hukum, dan reputasi. Selanjutnya kepatuhan syariah seperti Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada pengawasan internal dan audit internal dan audit syariah. Terakhir, etika dan GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi serta keadilan. Nah, selanjutnya audit syariah dan kepatuhan. Audit syariah merupakan evaluasi kesesuaian aktivitas, produk, serta transaksi dengan prinsip Islam. Tujuannya yaitu yang pertama memastikan kepatuhan syariah seperti larangan riba, gharar, serta maisir. Yang kedua, menjaga kepercayaan dan reputasi lembaga. Yang ketiga, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional. Yang keempat, pelaporan ke Dewan Pengawas Syariah. Adapun manfaatnya antara lain transparansi dan akuntabilitas meningkat, memperkuat tata kelola dan daya saing global, serta integrasi dengan standar AAO, IFI, IFSB, serta regulasi lokal. Risiko pembiayaan atau credit risk. Nah, pengertiannya yaitu bank adalah mesin risiko yang mentransformasi dana melalui produk dan jasa. Rasio IFDR, yaitu ukuran kinerja bank syariah. IFDR-nya lebih dari 65% serta penalti dari Bank Indonesia. Akad pembiayaan syariah berbasis utang, qarduhul hasan, murabah, salam, muajjal, serta ijarah. Jika berbasis ekuitas ada mudarabah serta musyarakah. Akad titipan murninya meliputi wadiyah yan amanah, yaitu bisa diambil kapan saja oleh penitip, tidak boleh dimanfaatkan bank tanpa biaya, dan tidak ada tanggung jawab kecuali kelalaian. Selanjutnya, risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah gagal bayar atau tidak terpenuhinya kewajiban nasabah. Jenis-jenisnya yaitu default risk, financing risk, downgrading risk, serta settlement risk. Risiko konsentrasinya seperti terjadi karena pembiayaan konsentrasi pada satu sektor atau debitor, mengancam keberlangsungan bank. Too big to fail, hingga debitur besar. Too many to fail, hingga debitur kecil tapi terkonsentrasi dalam satu kelompok. Risiko pembiayaan berdasarkan akad. Akad risiko murabahah atau istisnah, nasabah tidak membayar angsuran selama nasabah gagal menyerahkan barang tepat waktu atau sesuai spesifikasi. Nah, selanjutnya murabahah moral hazard, yaitu nasabah memanipulasi laporan serta keuntungan tidak adil. Terakhir ada wadiyah risiko kerusakan barang atau tenaga kerja tidak produktif. Nah, lanjut. Risiko pasar atau market risk. Pengertiannya yaitu risiko kerugian akibat pergerakan harga pasar seperti komoditas, ekuitas, serta nilai tukar. Bank syariah tidak terkena risiko suku bunga langsung, tetapi imbal hasil rendah bisa membuat nasabah pindah hingga menurunkan likuiditas. Selanjutnya risiko pasar terbagi. Yang pertama ada sistematis yang memengaruhi seluruh pasar. Yang kedua non sistematis, yaitu unik untuk perusahaan atau industri dan bisa diminimalkan dengan diversifikasi.
Nah, selanjutnya risiko pasar hingga jenis dan mitigasi. Jenis risiko pasar. Yang pertama, suku bunga, ekuitas, komoditas, serta mata uang. Mitigasi risiko seperti yang pertama itu menentukan toleransi risiko, diversifikasi aset, saham, obligasi, properti. Hedging yaitu melindungi nilai investasi. Yang keempat ada tetap terinformasi, yaitu memantau tren pasar. Yang kelima yaitu jangan tergesa-gesa, baiknya melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek karena aset tidak likuid. Dampaknya menjual aset murah sehingga profitabilitas menurun. Jenis risiko likuiditas yang pertama itu pendanaan atau funding liquidity, yaitu tidak bisa bayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, pasar atau market liquidity, yaitu aset sulit dijual tanpa kehilangan nilai. Nah, sumber risiko likuiditas yaitu manajemen arus kas yang buruk, kesulitan pembiayaan, gangguan ekonomi tak terduga seperti contohnya pandemi, serta belanja modal tanpa perencanaan, dan yang terakhir krisis laba. Nah, selanjutnya risiko operasional dan hukum. Risiko operasional meliputi kerugian akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau prosedur yang tidak memadai. Contoh, kesalahan pencatatan, gangguan IT, serta bencana alam. Risiko hukum yaitu tersendiri seperti kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan kontrak, atau peraturan yang tidak mendukung. Jika khusus bank syariah, kelemahan hukum terkait penerapan akad syariah. Nah, selanjutnya risiko reputasi, strategi, dan kepatuhan. Risiko kepatuhan yaitu kehilangan kepercayaan stakeholder akibat publikasi negatif, pelayanan buruk, atau ketidakpatuhan syariah. Risiko strategisnya yaitu kerugian akibat keputusan yang tidak tepat terhadap perubahan lingkungan bisnis atau teknologi, ekonomi, serta kompetisi. Risiko kepatuhan meliputi gagal mematuhi regulasi dan prinsip syariah hingga dapat menyebabkan suatu kerugian hukuman dan risiko reputasi. Dewan Pengawas Syariah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, selanjutnya risiko imbal hasil dan investasi. Risiko imbal hasil merupakan perubahan imbal hasil bank syariah yang dapat membuat nasabah pindah ke bank lain, serta memicu risiko likuiditas dan reputasi. Sementara risiko investasi yaitu kerugian yang muncul dari usaha nasabah dihitung dari keuntungan bersih. Nah, jika usaha nasabah gagal, maka bank dapat kehilangan pokok pembiayaan. Nah, selanjutnya ada identifikasi dan pengukuran risiko. Identifikasi risiko yaitu menemukan semua potensi risiko untuk meningkatkan kesadaran dan antisipasi. Tekniknya berupa brainstorming, wawancara, checklist, NLP, serta analisis skenario. Sumber risikonya dapat dari fisik, sosial, politik, legal, operasional, ekonomi, konsumen, supplier, serta pesaing. Pengukuran risikonya yaitu milenial frekuensi dan dampak untuk menentukan prioritas penanganan. Tekniknya tersendiri yaitu matriks frekuensi dan signifikasi, stress testing, value at risk atau VIR,
serta analisis profitabilitas. Akad syariah dan implikasi risiko. Akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, risiko bagi pemilik dana jika pengelolaan gagal mengelola usaha. Nah, selanjutnya akad musyarakah. Risikonya yaitu kerugian ditanggung bersama sesuai porsi dan sesuai porsi modal. Selanjutnya akad mudharabah. Nah, risikonya yaitu risiko kredit jika nasabah tidak membayar sesuai jadwal. Selanjutnya ada akad ijar atau sewa. Nah, risiko aset rusak atau nasabah tidak mampu membayar sewa. Nah, akad wadiah atau titipan. Risikonya yaitu likuiditas jika dana disalurkan ke pembiayaan. Mitigasi risiko. Ada beberapa mitigasi risiko. Yang pertama yaitu evaluasi kelayakan nasabah. Yang kedua perjanjian akad jelas dan legal. Yang ketiga penyediaan jaminan. Yang keempat pengawasan berkala untuk bagi hasil. Yang kelima diversifikasi portofolio. Dan yang terakhir manajemen likuiditas. Nah, selanjutnya definisi dan sumber risiko operasional. Definisinya seperti kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem tidak memadai, atau faktor eksternal. Sumber risikonya ada berbagai macam. Yang pertama itu teknologi, seperti gangguan sistem, kebocoran data, serta penipuan digital. Yang kedua sumber daya manusia, meliputi kesalahan input data, serta kurangnya kompetensi. Yang ketiga, kepatuhan syariah. Untuk bank syariah yaitu pelanggaran fatwa DSN seperti kerugian finansial dan reputasi. Yang keempat, prosedur internal dan pengawasan seperti dokumentasi kurang, audit jarang, pemisahan tukar tidak jelas. Nah, yang terakhir ada faktor eksternal, yaitu pandemi, bencana alam, perubahan regulasi, serta fluktuasi ekonomi. Berikut dampak risiko operasional. Bidang finansial biasanya meliputi biaya kompensasi, denda regulator, serta kerugian akibat gangguan sistem yang menyebabkan menurunkan ROA dan ROE. Di bidang reputasi, kegagalan operasionalnya hingga hilangnya kepercayaan nasabah. Dampak jangka panjang. Nah, efisiensi operasionalnya yaitu meningkatnya rasio BOPO akibat biaya menutupi kerugian operasional. Selanjutnya, pengelolaan risiko operasional. Pendekatan sistematis yaitu identifikasi, pengukuran, mitigasi, pemantauan, serta pelaporan. Metode perhitungan modal risiko yaitu Basel Comit. Yang pertama yaitu BIA, yaitu modal berdasarkan persentasi pendapatan bruto. Yang kedua SA, yaitu bobot risiko sesuai lini bisnis. Yang ketiga AMA, yaitu gabungan data historis, indikator risiko, dan analisis skenario yang lebih akurat. Nah, biasanya berupa integrasi teknologi, proses budaya organisasi untuk mitigasi. Strategi mitigasi risiko operasional. Teknologi yaitu monitoring otomatis, fraud detection, key risk indicators. Nah, kontrol internal yaitu audit rutin, pemisahan tugas jelas, serta pelatihan pegawai. Selanjutnya ada budaya risiko, yaitu kesadaran risiko di semua level organisasi hingga mendeteksi masalah sejak dini. Contoh praktiknya seperti Bank Mandiri dan Bank BRI. Di bank tersebut ada sistem pemantauan transaksi real time
hingga deteksi aktivitas mencurigakan dan peringatan dini. Nah, selanjutnya tantangan dan arah pengelolaan. Tantangan yaitu kompleksitas digitalisasi, integrasi global, keterbatasan data historis. Arah pengelolaannya seperti integrasi manajemen risiko operasional dengan strategi bisnis atau ERM. Yang kedua, pemanfaatan big data, AI, machine learning untuk model prediktif. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan regulasi sambil menjaga kontrol internal. Nah, tujuannya yaitu mengelola risiko secara proaktif hingga menahan kerugian, meningkatkan efisiensi, serta menjaga kepercayaan nasabah. Nah, selanjutnya evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko. Yang pengertiannya yaitu proses sistematis untuk menilai sejauh mana manajemen risiko berfungsi sesuai standar, tujuan, dan kebutuhan organisasi. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, menilai kesesuaian sistem dengan standar atau regulasi. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Yang ketiga, menilai dampak penerapan mitigasi risiko. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Parameter evaluasinya yaitu identifikasi risiko, kualitas analisis, ketepatan mitigasi, monitoring, komunikasi risiko, serta kepatuhan dokumentasi. Nah, selanjutnya metode evaluasi efektivitas. Yang pertama, audit internal dan eksternal, yaitu menilai kesesuaian prosedur. Yang kedua, risk maturity model, yaitu mengukur tingkat kematangan manajemen risiko. Dan yang ketiga ada key risk indicators, yaitu memantau tren risiko utama. Benchmarking, yaitu membandingkan praktik dengan standar industri. Dan evaluasi berbasis kinerja, yaitu frekuensi insiden, kerugian, serta efisiensi operasional. Nah, selanjutnya faktor dan langkah evaluasi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu komitmen pimpinan, kompetensi SDM, teknologi informasi, budaya risiko, serta kompleksitas operasi. Adapun langkah-langkah evaluasinya seperti yang pertama, menentukan ruang lingkup, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, menganalisis GAP, yang keempat, menilai indikator efektivitas, yang kelima, menyusun rekomendasi, serta yang terakhir yaitu menindaklanjuti rekomendasi. Nah, selanjutnya globalisasi dan digitalisasi. Yang pertama, globalisasi yaitu keterhubungan antara negara dan masyarakat dalam ekonomi, budaya, dan teknologi. Sementara digitalisasi yaitu transformasi sistem analog ke digital seperti efisiensi, otomatisasi, serta integrasi. Hubungannya yaitu yang pertama, digitalisasi mempercepat proses globalisasi, globalisasi mendorong digitalisasi. Adapun dampak positifnya yaitu akses informasi cepat, pasar global, serta peluang profesi baru. Nah, tidak lupa juga dampak negatifnya yaitu kompetisi ketat, cybercrime, homogenisasi budaya, serta kesenjangan teknologi. Berikut manajemen risiko produk dan layanan digital. Definisinya yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan dan memantau risiko layanan digital. Karakteristik risiko digital tersendiri yaitu yang pertama, berubah cepat, bersifat sistematik, dan terkait keamanan dan privasi. Jenis risiko ada keamanan informasi, operasional, kepatuhan,
teknologi, reputasi, serta penipuan digital. Nah, prosesnya seperti mengidentifikasi, setelah itu analisis dan penilaian, setelah itu ada tahap mitigasi, setelah itu ada tahap monitoring dan review, dan yang terakhir dokumentasi. Pada strategi mitigasi seperti cyber security framework, keamanan aplikasi, manajemen risiko pihak ketiga, serta literasi digital DR dan BCP. Kesimpulannya yaitu manajemen risiko digital penting untuk keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan layanan berbasis teknologi. Nah, selanjutnya analisis risiko berdasarkan struktur akar. Definisinya yaitu analisis risiko adalah proses menilai potensi kejadian buruk yang berdampak negatif pada organisasi. Tujuannya untuk membantu menentukan proyek atau investasi, mengurangi risiko, dan melindungi kepentingan lembaga. Nah, fokusnya tersendiri yaitu yang pertama, risiko terkait jenis akad di lembaga keuangan syariah. Nah, ada 3 aspek utama analisis risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Murabahah seperti risiko gagal bayar, mudarabah atau musyarakah seperti risiko kerugian bisnis atau pengelolaan buruk. Nah, selanjutnya ijarah, risiko aset rusak atau penyewa gagal bayar. Jika diwadiah, yaitu risiko kehilangan atau rusaknya barang titipan. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Nah, yang ketiga, pengelolaan risiko, yaitu strategi mitigasi, misal mudarabah seperti agunan kuat, murabah seperti agunan kuat, mudarabah seperti atau musyarakah seperti transparansi laporan keuangan. Selanjutnya, peran analisis risiko di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, membuat keputusan transformasi saat menyetujui kontrak. Yang kedua, melindungi dari kerugian finansial dan tuntunan hukum. Yang ketiga, mengelola sumber daya lebih efisien. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan syariah. Selanjutnya, perbandingan risiko syariah vs konvensional. Pada perbankan syariah, pengelolaan risiko didasarkan pada prinsip berbagai risiko atau risk sharing yang menekankan keadilan dan tolong-menolong. Jenis risikonya lebih kompleks karena berkaitan dengan akad, moral, imbal hasil, dan kepatuhan syariah. Dengan mekanisme kemitraan seperti mudarabah dan musyarakah, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sementara itu, perbankan konvensional menggunakan prinsip risk transfer di mana risiko lebih dialihkan kepada nasabah melalui sistem pinjaman berbunga dengan hubungan kreditur dan debitur. Nah, selanjutnya teknik identifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan mengenali ancaman sejak dini, memahami akar penyebab risiko, dan membangun sistem pertahanan yang efektif. Teknik yang digunakan antara lain brainstorming, wawancara, teknik Delphi untuk konsensus ahli, serta analisis akar penyebab dan metode HIRA. Prinsip utamanya adalah fokus pada penyebab risiko, bukan hanya gejalanya. Selanjutnya, metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif berfokus pada data numerik dan statistik untuk menguji hubungan antar variabel serta menghasilkan generalisasi. Sementara itu, metode kualitatif menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami fenomena secara mendalam dan mengembangkan teori. Perbedaan keduanya terlihat dari jenis data, proses analisis, subjek
penelitian, bentuk pertanyaan, dan ukuran sampel. Nah, selanjutnya risk indicator atau KRI. Key Risk Indicator atau KRI merupakan metrik yang digunakan berbagai peringatan dini terhadap potensial risiko. KRI membantu identifikasi risiko sejak awal, mendukung pengambilan keputusan, serta memfokuskan perhatian pada area berisiko tinggi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya, risk mapping. Risk mapping adalah proses pemetaan risiko berdasarkan tingkat dampak dan prioritasnya. Tujuannya untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Manfaatnya antara lain mendukung pengambilan keputusan yang tepat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi potensi kerugian akibat risiko yang tidak terkelola. Next, penilaian risiko. Nah, penilaian risiko merupakan evaluasi mencakup tingkat kemungkinan risiko atau LORR, dampak risiko atau RI. Perhitungan risk rating, perbedaan penilaian antar pihak hingga penggabungan rating risiko. Tahapan ini membantu organisasi memahami tingkat risiko secara objektif dan terukur. Selanjutnya, risk scoring dan praktik terbaik. Risk scoring adalah proses mengonversi risiko menjadi skor numerik untuk menentukan prioritas dan alokasi sumber daya. Manfaatnya meliputi standarisasi perbandingan risiko, komunikasi lintas departemen, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan kepatuhan dan pelaporan. Praktik terbaik dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, memvalidasi model secara berkala, serta mendokumentasikan seluruh proses secara lengkap. Selanjutnya, strategi diversifikasi syariah. Diversifikasi merupakan strategi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan dengan menyebarkan investasi ke berbagai produk atau aset. Tujuannya adalah meminimalkan kerugian, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi ketergantungan pada satu instrumen. Dalam konteks syariah, diversifikasi harus bebas dari riba, gharar, dan maisir serta berbasis kegiatan halal. Bentuk diversifikasi dapat berupa vertikal maupun horizontal dengan instrumen seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, emas, dan properti syariah. Pentingnya diversifikasi produk di bank syariah. Diversifikasi produk membantu bank syariah menekankan risiko, menstabilkan pendapatan, dan menarik lebih banyak nasabah. Strateginya meliputi edukasi perbankan syariah, pengembangan produk dan layanan baru, ekspansi jaringan dan kemitraan vintage, penyesuaian regulasi, serta peningkatan reputasi dan kepercayaan publik. Hedging syariah. Hedging syariah merupakan strategi lindung nilai untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai aset atau mata uang dengan menggunakan instrumen yang sesuai syariah. Prakteknya bertujuan melindungi perusahaan tanpa unsur spekulasi dan dilaksanakan dengan akad yang sah serta underlying transaction yang jelas. Nah, selanjutnya takaful dan retakaful. Takaful adalah asuransi syariah yang berdasarkan prinsip saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi halal. Model yang digunakan antara lain mudharabah,
wakalah, dan musyarakah. Sementara itu, retakaful berfungsi membagi risiko dengan penanggung ulang untuk mengurangi beban perusahaan asuransi dengan tetap menggunakan akad dan prinsip syariah. Nah, selanjutnya internal control dan SOP. Internal control merupakan mekanisme untuk menjaga integritas laporan keuangan, mencegah fraud, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sementara itu, SOP adalah pedoman tertulis agar aktivitas organisasi berjalan konsisten, efisien, dan sesuai standar. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan risiko, kepatuhan hukum, dan peningkatan kualitas kinerja organisasi. Selanjutnya, risiko teknologi dan cyber pada perbankan syariah. Perbankan syariah menghadapi risiko teknologi dan cyber yang semakin kompleks seperti serangan cyber, pelanggaran privasi, serta tantangan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ancaman utama meliputi kejahatan cyber seperti pencurian data dan penipuan online, malware dan ransomware yang dapat merusak sistem, serta phishing dan social engineering yang memanipulasi pengguna. Selain itu, pelanggaran data dan pencurian identitas dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi. Oleh karena itu, perlindungan data nasabah dan kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian ada produk pembiayaan syariah. Definisi singkatnya yaitu produk pembiayaan syariah terdiri dari berbagai akad. Murabaha adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Mudharabah merupakan kerjasama usaha antar pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menanamkan modal. Dan ijarah adalah akad sewa atas manfaat barang atau jasa. Dan salam dan istisna merupakan akad jual beli pesanan dengan perbedaan pada jenis barang dan proses produksinya. Selanjutnya ada landasan hukum akad. Akad-akad dalam perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Murabaha didasarkan pada Al-Quran yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, landasan hukum akad. Akad-akad dalam perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Murabaha didasarkan pada Al-Quran yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mudharabah dan musyarakah didukung oleh ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan kerjasama dan keadilan. Sementara itu, akad ijarah, salam dan istisna diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma selama memenuhi rukun dan syarat syariah. Selanjutnya, risiko spesifik akad syariah. Setiap akad syariah memiliki risiko yang berbeda. Murabaha menghadapi risiko gagal bayar dan fluktuasi harga barang. Yang kedua, mudharabah berisiko pada moral hazard dan ketidakakuratan laporan keuangan. Musyarakah memiliki risiko keuangan usaha dan risiko kerugian usaha dan manajemen. Ijarah menghadapi risiko kredit dan operasional, sedangkan salam dan istisna berisiko pada keterlambatan pengiriman, kualitas barang, serta risiko hukum dan reputasi. Selanjutnya, mitigasi risiko akad syariah. Mitigasi risiko dilakukan sesuai karakteristik akad. Pada murabaha digunakan jaminan dan analisis nasabah. Mudharabah memerlukan monitoring usaha dan kontrak yang jelas. Musyarakah membutuhkan evaluasi proyek dan pembagian
risiko yang transparan. Ijarah dikendalikan melalui prosedur operasional, sedangkan salam dan istisna memerlukan pengawasan kualitas serta kontrak yang rinci dan tegas. Integritas sistem dengan core banking. Integritas sistem dengan core banking adalah penghubung seluruh layanan bank dengan satu sistem pusat. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real time, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas akses layanan nasabah. Core banking system berfungsi sebagai tulang punggung teknologi bank dalam mengelola data nasabah, transaksi harian, serta layanan digital secara terintegrasi. Layanan internet banking. Internet banking memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Nasabah dapat memantau saldo, mutasi rekening, hingga membuka rekening secara online. Layanan ini bersinergi dengan core banking system untuk memastikan transaksi berjalan dengan cepat, aman, dan terintegrasi. Keamanan data dan risiko cyber. Keamanan data bertujuan melindungi informasi dari akses tidak sah, sedangkan risiko cyber mencakup ancaman seperti malware, phishing, dan serangan DDoS. Di Indonesia, ancaman cyber masih tergolong tinggi, sehingga penguatan teknologi, SDM, dan tata kelola menjadi sangat penting. Keamanan cyber membantu menjaga kerahasiaan data, mengurangi risiko kerugian, dan mendukung transformasi digital perbankan. Next, tantangan keamanan cyber. Tantangan utama keamanan cyber meliputi ancaman yang semakin canggih, keterbatasan tenaga ahli, dan kerentanan sistem. Oleh karena itu, perlindungan dilakukan melalui prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data disertai deteksi dini, respons insiden yang cepat, serta edukasi pengguna. Selanjutnya, struktur organisasi manajemen risiko. Manajemen risiko dilakukan secara berlapis mulai dari komisaris dan direksi, komite manajemen risiko dan audit, unit pemilik risiko, hingga eksekusi dan pitch risiko. Struktur ini membantu organisasi mengelola risiko secara efektif, mendukung pencapaian tujuan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran direksi bank syariah. Peran direksi bank syariah. Peran direksi bertanggung jawab mengelola bank sesuai visi, misi, dan prinsip syariah. Direksi juga mendukung Dewan Pengawas Syariah, menyusun rencana bisnis, memimpin kebijakan strategis, serta melindungi kepentingan stakeholder sesuai regulasi OJK. Peran komite risiko. Komite risiko membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi manajemen risiko. Komite ini menetapkan risk appetite, meninjau kebijakan risiko, serta memberikan rekomendasi atas keputusan usaha berisiko secara independen dan transparan. Selanjutnya, peran Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah Selanjutnya, peran Dewan Pengawas Syariah. DPS berperan sebagai pengawas kepatuhan syariah, penasihat direksi, serta peninjauan implementasi fatwa DSN. Peran ini memastikan seluruh aktivitas bank berjalan sesuai prinsip Islam. Selanjutnya,
Selanjutnya, budaya risiko atau risk culture. Budaya risiko adalah sikap dan perilaku seluruh pegawai terhadap risiko. Budaya ini dibangun melalui komitmen pimpinan, edukasi, knowledge sharing, serta konsistensi penerapan manajemen risiko. Manfaatnya adalah kesiapan menghadapi risiko dan keberlanjutan bisnis. Next, pelatihan dan sertifikasi SDM risiko. Pelatihan dan sertifikasi bertujuan meningkatkan kompetensi SDM dalam mengelola risiko sesuai standar internasional. Materi pelatihan mencakup dasar manajemen risiko, mitigasi, komunikasi risiko, hingga studi kasus. Sertifikasi seperti PRMO dan CRA menjadi nilai tambah bagi operasional. Pembiayaan bermasalah atau NPF. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama sekaligus risiko terbesar bank syariah. NPF terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban yang berdampak pada kualitas aset dan kepercayaan masyarakat. Faktor penyebabnya berasal dari internal maupun eksternal dan menjadi tantangan global bagi perbankan syariah. Selanjutnya, pengertian dan penyebab NPF. NPF adalah pembiayaan bermasalah yang mencerminkan kualitas aset bank. Penyebabnya meliputi faktor internal nasabah seperti penurunan usaha dan moral hazard, serta fokus internal bank seperti analisis pembiayaan yang lemah dan kondisi ekonomi makro. Selanjutnya, risiko produk pembiayaan mikro dan retail. Pembiayaan mikro dan retail memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Risiko kredit dan operasional pada mikro relatif lebih tinggi dibanding retail. Selain itu, risiko pasar kepatuhan, reputasi, dan hukum juga lebih dominan pada segmen mikro. Selanjutnya, analisis risiko pada pembiayaan koperasi. Risiko pembiayaan koperasi meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, pasar, hukum, reputasi, dan strategis. Risiko ini dapat mempengaruhi keberlanjutan koperasi dan kepercayaan anggota. Selanjutnya, implementasi manajemen risiko di koperasi. Manajemen risiko koperasi dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Proses ini bertujuan menjaga kesehatan dan keberlanjutan koperasi. Selanjutnya, peran teknologi dalam pengendalian risiko. Teknologi membantu organisasi mengidentifikasi dan mengendalikan risiko secara lebih cepat dan akurat. Contohnya adalah penggunaan AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan sistem keamanan cyber untuk melindungi data. Selanjutnya, dampak teknologi dalam pengendalian risiko. Teknologi memberikan dampak positif seperti efisiensi, pemantauan real-time, dan keamanan data. Namun, dapat pula dampak negatif seperti risiko cyber dan ketergantungan sistem. Berikut, infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur TI merupakan fondasi digital organisasi yang terdiri dari hardware, software, jaringan, dan database. Infrastruktur ini mendukung operasional, keamanan, dan pengambilan keputusan. Next, jenis dan tantangan infrastruktur TI. Infrastruktur TI dapat berupa on-premise, cloud, dan hibrida. Tantangannya meliputi keamanan cyber, biaya
pembatasan SDM. Strateginya adalah investasi bertahap, keamanan berlapis, dan pelatihan SDM. Selanjutnya, Risk Dashboard dan Reporting Tools. Risk Dashboard menyajikan visualisasi risiko secara real-time, sedangkan Reporting Tools digunakan untuk menyusun laporan risiko. Keduanya membantu pemantauan risiko, pengambilan keputusan cepat, transparansi, serta kepatuhan regulasi. Nah, sebagai penutup, manajemen risiko memiliki peran penting dalam perbankan syariah, terutama di era digital saat ini. Pengelolaan risiko yang baik, terintegrasi, dan sesuai prinsip syariah akan menjaga stabilitas, kepercayaan nasabah, serta keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.